saya ingin kita faham dulu konteksnya itu bahwa ada sesuatu yang gaib. Kita mengimani sesuatu yang gaib itu. Kita tahu sesuatu yang gaib itu. Tapi step berikutnya adalah tidak cukup hanya tahu, tapi juga kita berinteraksi dengannya. Kita berkomunikasi dengannya. Ini penting sekali. Oke. Nah, yang gaib-gaib ini, misalnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sifatnya gaib. Pertolongan Allah dalam hidup kita ini ada luar biasa banyaknya. Kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang kita tidak sadar. Bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbagai macam. Saya ingin kutipkan sebuah firman Allah sebagai satu contoh bagaimana bantuan gaib dalam kehidupan. Dalam surah Al-Anfal ayat 9 dan 10. Surah Al-Anfal ayat 9 dan 10. Ayat ini mengisahkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Rasulullah dan para sahabatnya dalam peperangan Badar. Terjadi peperangan antara Nabi SAW dengan 319, sebagian mengatakan 313 sahabat-sahabatnya melawan musyrikin Mekah yang jumlahnya 1000 orang. 1 berbanding 3. Saat itu kaum muslimin masih sangat lemah. Jumlah mereka sedikit, mereka juga orang-orang yang secara ekonomi sangat kecil kekuatannya dibandingkan dengan musyrikin Quraisy, dikenal sebagai orang-orang kaya raya, dan mereka mampu memobilisasi orang musyrikin yang ada di semenanjung Arab untuk menghancurkan misi besar Rasulullah SAW. Peperangan pertama dalam Islam namanya peperangan Badar. Ketika dua pasukan ini ketemu, sebagian kaum muslimin hatinya ciut berhadapan dengan begitu banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian katakan begini, "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah kata Allah, ketika kalian istighatsah. Tastaghithun artinya istighatsah, mohon pertolongan. Ingat kata Allah, ketika kalian mohon pertolongan dari Tuhan kalian, lalu Dia mengijabah, mengabulkan istighatsah kalian, lalu Allah membantu kalian dengan 1000 para malaikat yang datang silih berganti, yang datang bertahap-tahap, berkelanjutan. Ya, saya tidak ingin masuk dalam tafsiran ayat ini ya, karena pasti akan sangat panjang kalau saya bahas. Karena para mufassirin misalnya mereka pertama-tama mereka mengatakan memang ada yang namanya imdadul ghaib. Allah menyebutkan dengan kata anni mumiddukum, aku membantu kalian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu. Bahkan Allah menyebut dengan kata bi alfin minal malaika, 1000 malaikat. Murdifin, datangnya berganti-gantian. Sebagian mengatakan berarti bukan 1000, 1000, 1000, 1000. Minimal 3000, sebagian mengatakan sampai 5000.
Artinya Allah subhanahu wa ta'ala betul membantu manusia-manusia yang minta pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini berkisah tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya di peperangan Badar. Ketika para sahabat dan Rasul SAW melihat begitu besar musuhnya, begitu banyak jumlahnya, berhadapan dengan 313 atau 19 orang ini, dalam hitungan akal, wah, nggak mungkin bisa menang ini. Nggak mungkin bisa menang. Nggak seimbang. 1000 berhadapan dengan 300-an orang. Itu pun kekuatan kaum muslimin tidaklah sama dengan kekuatan orang-orang kafir. Tidaklah sama dengan kekuatan orang-orang musyrikin. Dan secara rasional memang kalah. Tapi subhanallah, Allah mengatakan, kalian berdoa. Idh tastaghithuna. Ingatlah ketika kalian istighatsah, minta tolong. Harus ada usaha, minta tolong. Minta pertolongan Allah, istighatsah. Istighatsah itu minta tolong. Harus ada usaha. Nah, ayat ini menyebutkan bahwa yang minta pertolongan kepada Allah itu adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahkan Ibnu Abbas bercerita, ya, dalam riwayat Ibnu Abbas, dia bilang, lamma kana yaumu badrin nazara Rasulullah ilal musyrikin wa hum alfun wa ashabuhu 319 rajulan. Fastaqbala Nabiyullah al-qiblah thumma madda yadayhi faja'ala yahtifu Rabbahu Allahumma anjiz ma wa'adtani Allahumma ati ma wa'adtani Allahumma antuhlika hadhihi al-isabah min ahli al-islam Allahumma intuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-islam la tu'badu fil ardi. Ibnu Abbas bercerita, Ibnu Abbas mendengar daripada salah seorang sahabat, karena Ibnu Abbas pada waktu itu belum lahir. Dia mendengar dari sahabat yang hadir pada waktu itu. Sahabat itu bercerita ketika berhadapan dua pasukan ini, secara fisik, secara hitung-hitungan fakta, bahwa kaum muslimin nggak mungkin bisa mengalahkan jumlah mereka yang besar itu. Tapi kemudian Rasulullah mengangkatkan tangannya. Rasulullah berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah. Dia bilang, sambil mengangkatkan tangannya, dia berkata, ya Allah, penuhi apa yang engkau janjikan kepadaku. Berikan apa yang kau janjikan kepadamu. Ya Allah, sekiranya kami semua ini, kaum muslimin yang jumlahnya 300 sekian itu, kalah dan hancur oleh kaum musyrikin ini, maka tidak akan ada lagi yang akan menyembahmu di atas muka bumi ini. Ini riwayat ini ada di dalam berbagai macam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga ada dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab Ahlul Bait alaihissalam. Maksudnya, ketika orang berhadapan dengan suatu yang secara akal sulit untuk bisa dilawan, secara hitung-hitungan normal berat, jangan pernah gentar. Ada Allah di situ. Ada pertolongan Allah di situ.
Asal memang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia yang terbaik, yang tidak punya dosa, yang paling suci, yang paling semuanya. Ketika dia berhadapan dengan masalah yang besar seperti itu, antara hidup dan mati, antara misi kerasulannya bisa berlanjut atau terhenti, yang sebetulnya kalau Allah ingin bantu sebentar selesai. Tapi Allah tidak ingin segala sesuatu itu berjalan tanpa hukum sebab musabab. Nabi Muhammad berdoa, istighatsah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau berjanji untuk menjadikan Islam ini sebagai agama yang bisa mendunia. Islam menjadi agama yang unggul. Islam menjadi penyelamat umat manusia. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi minta kepada Allah, penuhi ya Allah, datangkan apa yang kau janjikan kepada aku ya Allah. Jadi memang doa itu, yang namanya istighatsah, mohon pertolongan kepada Allah itu, akan menyebabkan datang bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang bantuan Allah itu ada dua bentuk. Satu sifatnya fisik, maksudnya ya tiba-tiba kelihatan menang, kelihatan misalnya berhasil, ya. Tapi ada juga sifatnya itu, kalau dalam ayat ini Allah berikan fakta bahwa bantuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasul pada peristiwa Badar ini dengan mengirim malaikat. Itu kata Allah. Allah bilang, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku bantu kalian dengan 1000 malaikat yang datang sini berganti. Para ulama, para ahli tafsir, memang mereka tidak sama dalam menafsirkan malaikat yang datang membantu Rasul. Apakah membantu Nabi dalam pengertian ikut perang, sebagaimana sahabat-sahabat yang berperang? Ada yang menafsirkan begitu. Tapi banyak juga di antara para mufassir mengatakan bahwa malaikat tidak ikut perang. Jadi berjalan peperangan itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tetapi kata-kata malaikat yang Allah kirim sebagai bala bantuan untuk Nabi SAW itu lebih kepada untuk memberikan kekuatan secara mental, secara kesungguhan, keberanian, ketenangan dan sebagainya. Dan itu Allah jelaskan pada ayat berikutnya, di mana Allah berfirman pada ayat nomor 10, wa ma ja'alahu Allah illa busyra walitatma'inna bi qulubukum. Dan Allah tidak jadikan kecuali sebagai sebuah berita gembira dan agar hati-hati kalian menjadi tenang dan yakin. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pembelaan dan kemenangan kecuali dari sisi Allah. Innallaha azizun hakim. Jadi begini, dari satu sisi bantuan gaib itu benar adanya. Dari sisi lain, bantuan gaib itu kadang-kadang memang sifatnya fisikal, tapi kadang-kadang non-fisikal. Oke, saya berikan 2 ayat lagi sebagai sandaran kita ya tentang adanya bantuan-bantuan gaib ini. Yang kedua adalah ayat yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Al-Quran menyebutkan tentang Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi ayat 13 dan 14. Kita bacakan surah Al-Kahfi
Ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Anda bisa buka Al-Quran ya di tempat masing-masing untuk melihat ayatnya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada engkau berita mereka dengan benar. Innahum fityatun amanu. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman dengan Tuhannya. Birabbihim wazidnahum huda. Dan kami tambahkan kepada mereka bimbingan kami. Warabatna ala qulubihim idh qamu. Kami kencangkan, kami ikat hati mereka ketika mereka berdiri, maksudnya ketika mereka berjuang. Faqalu, mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Ayat ini ringkasnya, Ashabul Kahfi ini anak-anak muda yang berjuang, beriman kepada Allah, berjuang sampai kemudian untuk menjaga keimanannya. Mereka kemudian meninggalkan negeri yang zalim itu sampai akhirnya mereka istirahat di sebuah gua, tertidur. Al-Quran menyebutnya mereka tertidur selama 300 berapa tahun? 309 tahun. 309 tahun. Dalam hitungan Hijriah 309 tahun, dalam hitungan Syamsiyah sebetulnya 300 tahun. Oke. Itu pertolongan Allah selama 300 tahun mereka tidak mati. Mereka hidup, mereka tetap dipelihara oleh Allah. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah mati dalam hitungan hari. Tapi yang menarik, salah satu pertolongan Allah kepada dia adalah warabatna ala qulubihim. Hati mereka betul-betul dijaga oleh Allah, dikokohkan oleh Allah, dikuatkan fighting spiritnya, semangatnya itu Allah Subhanahu wa taala pelihara. Itu adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk bantuan Allah itu adalah ketika manusia selalu dalam keadaan semangat hidupnya. Manusia semangat dalam perjuangannya. Manusia tidak pernah lemah ketika mengejar cita-citanya. Itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang bantuan Allah bisa saja sifatnya fisik, tapi bisa juga sifatnya apa? Sifatnya psikis, jiwa. Karena itu ketika manusia menemukan semangat hidup, ya, nggak pernah dia kecewa, nggak pernah dia putus asa, nggak pernah, itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tengah membantunya itu. Tengah membantu. Karena itu kenapa bantuan-bantuan yang sifatnya gaib seringkali kita dapatkan, tapi yang kadang-kadang lepas daripada kita. Karena itu kenapa ada minimal tiga yang sangat besar pengaruhnya untuk tetap mendatangkan kepada kita bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu luar biasa akan menyebabkan datangnya bantuan Allah dalam hidup kita. Karena itu ketika cerita Ashabul Kahfi bunyinya apa? Allah mengatakan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Jadi iman itu menjadi dasar, menjadi fondasi yang sangat penting untuk kita mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa, nggak cukup hanya dengan iman. Harus minta kepada Allah. Istighatsah dalam kasus Nabi dalam peperangan Badar tadi. Istighatsah artinya mohon kepada Allah, doa kepada Allah. Kita kan diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa minta bantuan Allah. Dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap saat, Iyyaka na'budu
Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong, kami minta tolong. Jadi memang minta kepada Allah, minta pertolongan itu penting sekali. Orang bertawasul, kita bertawasul minta kepada Allah agar masalah kita diberikan jalan keluarnya, agar kesulitan kita ditemukan jalan keluarnya, yang sakit minta disembuhkan. Itu penting sekali. Penting sekali itu, minta bantuan Allah dalam kehidupan kita. Itu penting. Yang pertama-tama, itu menunjukkan bahwa kita ini memang lemah. Antumul fuqara, kata Allah. Kalian adalah hamba-hamba yang fakir. Yang maha kaya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyatakan diri kita fakir, lalu kita minta bantuan Allah, itu adalah benar. Jadi minta bantuan kepada Allah, yang namanya istighatsah itu penting sekali. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oke, ada ayat ketiga yang bisa kita juga jadikan sebagai sandaran kita, adalah ayat yang berkaitan dengan Nabi Yunus alaihissalam. Karena Nabi Yunus dalam surah ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan, ya, dalam surah As-Saffat ayat 143 dan 144, surah As-Saffat 143 144, ketika Allah menyebutkan begini, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus itu adalah orang-orang yang suka bertasbih kepada Allah, maka dia akan berada dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Bayangkan, sekiranya Nabi Yunus bukan termasuk di antara orang-orang yang suka berzikir, suka berdoa, suka bertasbih kepada Allah, maka ujian yang dia terima itu akan sangat panjang. Tapi karena dia ini orang yang suka memuji Allah, suka bertasbih kepada Allah, suka berzikir kepada Allah, maka dia bisa keluar dari bencana dan ujiannya dalam waktu yang singkat. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, apa yang kita lakukan dari hal-hal yang sifatnya ritual, zikir kita, tasbih kita, doa kita, ziarah kita, tawassul kita, baca Al-Quran kita, sholat wajib kita, sholat sunnah kita, istighatsah kita, semuanya itu akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita, akan menyebabkan datangnya bantuan Allah saat-saat kita butuhkan, saat-saat kita sangat membutuhkan. Karena itu kenapa mukminin dan mukminat, kenapa kita selalu membaca doa tawassul pada malam Rabu, sebab kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita anggap tidak ada gunanya. Jangan kita anggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kasih, maha sayang, dia pasti akan tolong hambanya. Itu benar, kita tidak menafikan Allah kasih, Allah sayang, Allah rahman, Allah rahim. Tapi kalau kita tidak memohon kepada Allah, kita tidak sungguh-sungguh meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bantuan yang sifatnya gaib itu tidak serta-merta akan datang kepada kita. Kita perhatikan ya, 3 ayat yang saya kutipkan tadi, itu mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang paling mendesak. Dalam peperangan Badar, melihat musuh yang begitu besar, sementara sahabatnya yang masih sedikit, lemah, dalam banyak hal lemah. Betul-betul hitungan-hitungan kalkulasi
kalkulasi lapangan nggak mungkin bisa menang. Kembali deh kepada Allah. Allah Maha Agung. Allah Maha segala-galanya. Cerita Ashabul Kahfi juga begitu. Tidak ada tempat mereka untuk bisa menyembunyikan keimanannya. Di mana-mana dia dalam keadaan terancam. Jalan satu-satunya untuk bisa lepas dari ancaman itu masuk dalam gua, tidur. Supaya orang tidak tahu di mana gerak keberadaan mereka. Tapi mereka, subhanallah, memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bantu mereka. Nabi Yunus juga begitu. Jadi, bantuan Allah ada di sana. Ketika misalnya kita berada dalam keadaan kesulitan. Misalnya kita sakit, anak kita sakit, istri kita, suami kita, ayah, ibu kita. Dan kita merasa sudah tidak menemukan lagi jalan keluarnya. Ingat, istighatsah, tawassul. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawassul dengan Rasulullah, tawassul dengan A'immah alaihimussalam. Ada seorang yang bernama Utbah. Ini ceritanya sangat masyhur di kalangan para ulama. Seorang yang bernama Utbah dalam riwayat yang sangat terkenal. Jadi Utbah ini berkata begini. Dia bilang, kuntu jalisan inda qabri Rasulillah. Kata Utbahnya, aku sedang duduk di samping kuburan Nabi SAW. Faja'a Arabiyun, datang orang Arab Badui. Datang ziarah Nabi, dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu kemudian dia berkata, Sami'tu Allah yaqul. Orang Badui ini berkata, aku mendengar Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul wajadullah tawwaban rahima. Dia baca surah An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, apabila mereka telah menzalimi diri mereka lalu datang kepadamu wahai Muhammad, mereka minta ampun kepada Allah dan Nabi pun memohonkan ampun untuk mereka, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mereka dapati Allah sebagai Tuhan yang maha mengampuni dan maha kasih. Wa qad ji'tuka mustaghfiran min dhunubi mustashfi'an bika ila rabbi. Dibilang orang Badui ini berkata, ya Muhammad, aku datang kepadamu, aku mohon ampun dari dosa-dosaku, aku minta syafaatmu kepada Tuhanku. Lalu dia tinggalkan kuburan Nabi, terus dia pergi. Utbah bilang, fahamalatni ainaya. Utbah bilang, tiba-tiba aku ngantuk. Kemudian aku tertidur. Fara'aitun nabiyya fin naum. Lalu aku lihat Nabi dalam mimpiku, dalam tidurku. Apa kata Nabi? Dia bilang, ya Utbah, ilhaq al-a'rabi. Wahai Utbah, susul itu si Arab Badui itu. Temui dia, katanya. Basyirhu bi anna Allah qad ghafara lahu. Kasih tahu dia bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Artinya dia datang, si A'rabi datang ke Rasulullah, menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah, minta diampuni dosanya berkat syafaat Rasulullah. Dia pergi, nggak jauh. Rasulullah sampaikan beritanya itu kepada Al-Utbah tadi. Utbah melihat Rasulullah dalam mimpi, menyampaikan. Artinya Rasulullah SAW, kalau kita bertawassul kepadanya, Rasulullah mendengar dan Rasulullah akan berikan kepada kita syafaatnya dalam bentuk bantuan yang kita mohonkan. Begitu juga dengan Ahlul Bait alaihimussalam. Terakhir, mukminin dan mukminat, ini sesuatu yang bagi saya juga sesuatu yang baru sebetulnya, tapi penting untuk saya sampaikan. Ketika kita bertawassul dengan Ahlul Bait alaihimussalam,
Ketika kita bertawassul dengan Ahlul Bait alaihimussalam, itu adalah orang yang paling tepat kita bertawassul, minta hajat kita supaya dikabulkan oleh Allah. Minta agar kesulitan hidup kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ahlul Bait? Kenapa Ahlul Bait? Kalau Rasulullah pasti, contohnya riwayat tadi dan banyak lagi. Ahlul Bait kenapa? Termasuk di dalam Ahlul Bait itu adalah Rasulullah SAW. Ketika Nabi ingin mubahalah, kita semuanya tahu kan kisah Nabi menantang Nasrani Bani Najran dalam mubahalah, yang dimana ayatnya berbunyi ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ketika mubahalah dalam kondisi yang sangat menentukan antara agama Islam dengan agama Kristiani. Ketika peristiwa mubahalah ini akan terjadi, mubahalah itu artinya Nabi mengangkat tangan kepada Allah, atau si Nasrani mengangkat tangan kepada Allah, akan berkata, ya Allah, kalau sekiranya aku yang benar dan lawanku salah, turunkan azabmu kepada dia. Nabi Muhammad SAW akan berdoa begitu juga. Kalau Islam ini benar, Nasrani salah, turunkan azab kepada mereka. Sangat menentukan. Sekarang kita tanya, siapa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Yang dibawa oleh Rasulullah adalah Imam Ali, Hasan, Fatimah, Hasan dan Husain. Artinya orang-orang ini orang-orang yang luar biasa. Yang memang riwayat berkata, idza ana da'autu, kalau aku berdoa, kata Nabi, fa'aminu, kalian yang mengaminkan doaku. Artinya kalau orang bertawassul dengan 4 manusia ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya. Karena itu kenapa kita bertawassul dengan Rasulullah, bertawassul dengan A'immah alaihimussalam, terutama Ahlul Bait, Ashabul Kisah ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan bantuannya kepada kita, dan Allah berikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, hajat-hajat yang kita mohon, sakit yang kita mohon kesembuhannya, insya Allah bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, mudah-mudahan bantuan yang kita mohon akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, dan kita berharap mudah-mudahan bisa kita lanjutkan insyaallah dalam bentuk tanya jawab berikut ini insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.